Efeknya apa? Nanti tubuh akan terasa ringan, kemudian reaksi melambat, kemudian kesadaran sedikit terganggu, kemudian memicu pelepasan dopamin yaitu hormon senang secara sementara dan singkat. Tapi di tahun 2022, pemerintah Belanda memutuskan untuk memban semua nitrogen ini karena ada peningkatan lintas. Itu tuh biasa dalam waktu 10 detik itu tuh udah langsung high, jadi cepet banget. Wow, Tapi itu juga kayak nggak berapa lama turun lagi. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tak kalah lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal membahas sebuah gas tertawa, ya. Dan apakah itu teman-teman? Dan di sini katanya itu bisa disalahgunakan. Kira-kira emang ini produk apa sih? Disclaimer dulu, ini nggak ada maksud tujuan atau apapun, karena ini cuma buat edukasi kita aja ya. Kita buat apa sih ini sampai ini viral banget teman-teman, di mana-mana FYP aku ini gitu produk ini. Emang apa produk ini? Emang kenapa gitu kan? Ya, yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe ya. Karena kita bakal mengkupas kasus-kasus yang lagi viral ya. Biar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik dan aktual. Kita mulai videonya selanjutnya. Let's go. Baik teman-teman, ini kalau di Twitter, TikTok, nah nggak tahu brand ini terkenal banget teman-teman ya. Ya namanya kalau di sini Whipping ya. Nah harganya juga kayak wow ya, 1,2 jutaan. Itu harga yang bukan main-main. Bahkan ada yang hampir tembus 2 juta di sini kan. Ya ini penjualannya sendiri. Kalau dari informasi di screenshotan ini nih aku dapat dari orang lain ya teman-teman, nama akunnya Yoklin. Dia meng-SS kalau di sini ada 2 kota yang menjual, Bali sama Jakarta. Ya, berarti itu kota-kota besar ya. Nah, terus ada seorang TikTokers juga yang menjelaskan emang apa sih produk ini. Yuk, kita dengerin dulu dari penjelasannya karena ilmu aku juga kurang. Kita dengerin, guys. Oh iya guys, karena banyak Whipping berseliweran cream. di FYP ku soal gas whipping, mari kita bahas. Whipping cream gas atau biasa disebut dengan whipping, ini dia berisi nitrogen oksida. Oh. Nah, lalu fungsinya tuh apa sih? Whipping ini biasa digunakan untuk mengembangkan whipping cream, kemudian membuat foam makanan dan minuman, mempercepat proses pengocokan, serta digunakan oleh barista dan chef profesional. Sedangkan kalau di medis, biasanya gas ini digunakan untuk anestesi pasien yang ringan, yaitu supaya pasien rileks sebelum dilakukan tindakan operasi. Tapi perlu diingat, kalau yang di medis ini yang digunakan adalah gas N2O medis yang murni, bukan whipping cream dapur ya. Nah, namun gas ini juga banyak disalahgunakan. Contohnya di Amerika, biasanya mereka menghirupnya secara langsung untuk mencari efek yaitu ngefly. Wow. Cara kerjanya yaitu dia akan mengganggu pasokan oksigen ke otak, kemudian akan mempengaruhi sistem saraf pusat, kemudian dia akan memicu pelepasan dopamin sementara. Efeknya apa? Nanti tubuh akan terasa ringan, kemudian reaksi melambat, kemudian kesadaran sedikit terganggu, kemudian memicu pelepasan dopamin yaitu hormon senang secara sementara dan singkat. Nah, lalu resikonya apa sih jika ini dilakukan secara terus-menerus? Yang pertama itu bisa menyebabkan kekurangan oksigen ke otak, kemudian pusing, mual, kehilangan kesadaran, kerusakan saraf, gangguan pernapasan, bahkan risiko kematian mendadak. Meskipun memang gas whipping ini biasanya dibuat untuk hiburan dan bercandaan, tapi ingat ini adalah gas untuk dapur, untuk makanan, bukan untuk hiburan. Oke, itu berarti tergantung tujuannya di sini teman-teman. Produk ini nggak berbahaya kalau emang cuma buat makanan. Nah, ini ada salah satu konten yang membuat pakai kayak gini lah ya, whipping ya namanya. Kamu kalau bikin whipping cream masih cepat cair dan cepat turun. Ini aku spill caranya supaya whipping cream kamu lebih stabil, lebih firm, dan gak cepat turun. Kuncinya ada di alat whipping cream dispenser dan juga whipping cream charger. Untuk bahannya sebenarnya kamu cuma butuh whipping cream cair aja. Opsional, kamu boleh tambah gula sebagai pemanis atau flavoring sirup lainnya seperti vanilla, hazelnut, itu juga boleh kamu tambahin. Yuk langsung aja aku praktekin cara buatnya. Nah, di sini aku pakai yang ukuran 500 ml. Jadi minimal kamu isi 2/3, yaitu sekitar 300 sampai 350 ml whipping cream cair. Untuk bikin whipping cream, pastiin kondisi whipping cream kalian dalam kondisi dingin. Kita tuangkan whipping cream cair ke dalam whipping cream dispenser. Kita tutup whipping cream dispensernya. Untuk cream chargernya, kita akan masukkan ke dalam tempat ini. Terus kita bakal charge-nya seperti ini. Oh, itu gasnya ya. Biasanya untuk yang 500 ml, dia cukup 1 aja. Tapi opsional, kalau kalian pengen lebih stiff, boleh kasih 2 charger. Kita akan kocok sampai whipping creamnya terasa padat, lalu kita akan buka cream chargernya. Dan whipping cream kalian siap digunakan. Ini aku aplikasiin ke kopi. Lihat deh hasilnya, dia firm seperti brand yang di mall-mall. Selain kopi, bisa juga untuk berbagai topping lainnya, seperti milkshake, ataupun kalau kalian bikin milk tea, itu juga bisa. Untuk resep minumannya, bisa kalian contek di buku aku ya. Kalau kalian pengen tahu tips atau hacks minuman lainnya, langsung aja komen,
nanti aku bakal jawab. Penggunaan tangki whipping cream nitrogen. Aku baru tahu kalau ini tuh ada dan bisa disalahgunakan untuk jadi sarana sebelumnya aku tinggal di Belanda, dan di Belanda sendiri sebelum 2022 laughing gas itu legal dan nitrogen itu dijual di klub. Cara penjualannya waktu itu ngecernya lewat balon. Satu balon tuh 2 euro atau 3 euro. Berapa itu? Dan caranya tuh dihisap dari balonnya itu. Tapi di tahun 2022 pemerintah Belanda memutuskan untuk memban semua nitrogen ini karena ada peningkatan lintas. Selain itu juga health risk-nya sih. Health risk-nya itu seperti vitamin B deficiency, kekurangan vitamin B. Dan ini dengar aku. Aku nggak tahu ini bener apa salah, tapi katanya juga bisa menyebabkan kerusakan otak. Oke. Jadi di pemerintahan Belanda ini udah diblokir ya teman-teman. Ternyata setelah aku cari tahu juga, ini ada salah satu media dari Australia teman-teman ya. Nah ini dia memblokir juga produk ini. Nah bentuknya tuh sama. Lihat tuh tabung-tabung kecil-kecil ini. It's introducing the toughest laws in the country to ban nangs. Tuh udah Late di-ban in ya. 2022, the Cook government amended the regulations to ban the sale of nangs to anyone under 16. We're going further today with a full ban on the sale of nangs to anyone who does not hold a registered food license or liquor license. Ya. Ini udah di-ban di Australia terutama. Ini medianya pun sampai membahas. Ini ada sekitar 1 menitan lebih membicarakan ini. Nah kalau di Indonesia sendiri itu dipakai oleh tukang kue teman-teman. Ini ada tukang kue nih yang memakai produk itu. Gasnya mirip yang bukan, beda. Nih kalau yang buat bikin soda ini nih. Ini bikin soda. Isinya tuh karbon dioksida CO2. Oke. Nah kalau yang buat whipped cream tuh yang ini nih. Oh. Itu gasnya nitron oxide. Nitron oxide. Bentukannya kayak gini. Sama sih N2O. sebenarnya. Tuh. Masukin. Oh dimasukin. Bentuknya sama. Oh buat kue. Nah, waktu di sini berarti udah nggak ada gasnya ya, dia cuma buat membekukan di sini aja. Nih, kalau jadi itu kayak begini. Oh, Yang tadinya cair jadi padat, ngembang kayak begini. Gitu. Gas untuk whipped cream banyak disalahgunakan. Kali ini gue mau bahas tentang alat bikin whipped cream ya, gasnya. Nah, jadi gas ini tuh adalah nitrous oxide ya, N2O. Itu tuh gas yang sering banget tuh disalahgunakan orang. Nah, si nitrous oxide ini tuh ada banyak julukan ya. Itu bisa dibilangin laughing gas ya, gas yang bisa bikin ketawa. Walaupun jarang sih orang-orang yang pakai itu tuh jadi ketawa. Itu bisa juga dipanggil balon. Nah, gas ini tuh disalahgunakannya tuh gimana? Itu tuh dihirup ya guys. Jadi memang dia termasuk sebagai inhale. Nah, gas ini tuh bisa bikin nge-high guys. Dan kalau misalnya bisa bikin nge-high, kenapa legal ya? Simply karena si gas ini tuh sebenarnya banyak fungsinya ya. Dan memang bermanfaat ya. Bisa bikin whipped cream. Di dunia otomotif pun juga bisa dipakai ya guys. Nah, itu dia bisa bikin sensasi high itu dengan cara apa? Jadi ketika dihirup ya masuk ke dalam tubuh kita, itu tuh dia jadi menurunkan kadar oksigen yang bisa masuk ke dalam otak. Jadi kalian tuh ngerasa sensasinya tuh kayak melayang. Kalian ngerasa kayak auditorinya tuh, pendengarannya juga jadi menurun ya guys. Terus abis itu aktivitas otaknya soalnya nurun kan. Biasanya orang tuh ngerasa jadi kayak gitu. Jadi kayak merasa bahagia, seneng, happy. Nah tapi dia tuh efeknya tuh cuma sebentar doang ya. Nah jadi begitu mereka hirup, itu tuh biasa dalam waktu 10 detik itu tuh udah langsung high, jadi cepet banget. Wow, tapi itu juga kayak nggak berapa lama turun lagi high-nya. Jadi orang tuh bakal, kalau yang udah ketagihan ya, dia udah bisa bikin ketagihan. Kayak dia sniff terus, berlanjut tuh, jadi terus-terusan. Nah itu yang kadang bisa jadi bahaya ya. Nah kalau di luar negeri tuh biasa disebutnya si gas ini tuh whippet ya, namanya whippet. Nah mengenai si gas ini tuh bikin ketagihan apa enggak? Jadi dia sebenarnya kalau di drugs yang lain kan obatan itu kan bisa bikin ketergantungan ya, karena kan ada hubungannya dengan
vitamin dan yang lainnya. Sedangkan kalau ini tuh sebenarnya nggak ada. Tapi karena si gas itu ketika kita hirup tuh memberikan sensasi euforia itu tuh otak kita tuh jadi seneng guys. Jadi tuh reward sistemnya itu di dalam otak kita tuh terganggu. Jadi itu jadi lama-lama ya secara psikologi jadi nagih juga. Nah tapi efek sampingnya yang buruk apa ke dalam tubuh orang-orang yang menyalahgunakan nitrous oxide ini? Itu tuh karena oksigen yang ke dalam otaknya tuh jadi rendah. Itu tuh kalau kalian sniff terus ya, itu lama-lama tuh bisa ada potensi ngerusak otak ya. Ya kalian bayangin aja oksigennya sedikit banget yang masuk ke dalam otak. Dikit-dikit keganggu. Nah itu lama-lama juga bisa aja yang kejang-kejang juga bisa ya. Nah terus habis itu buat orang-orang yang sering banget ngelakuin itu tuh kayak suka migrain, sakit kepala. Terus juga tanda-tandanya orang-orang yang suka pakai itu gimana? Itu kalau kalian ketemu orangnya biasanya di daerah-daerah dekat-dekat bibirnya tuh ada spot-spot merah ya. Kayak orang luka lecet rash gitu. Itu karena apa? Karena itu mereka kalau pakai kanisternya ya, pakai kalengnya, itu pas di sniff itu kan sebenarnya ada tekanannya ya gasnya. Dan gasnya itu dingin banget guys. Jadi itu udah bisa bikin cold blister gitu. Ya, jadi kayak luka-luka rash yang disebabkan oleh suhu yang sangat dingin gitu. Nah, kalau yang di luar negeri itu ada beberapa, bahkan ada kasusnya yang meninggal ya karena apa? Mereka tuh pas dipakein di kanisternya, mereka tuh tutupin lagi pakai masker atau pakai penutup. Jadi kayak biar gasnya tuh langsung masuk ke dalam hidung ya. Nah, itu kadang bisa fatal. Nah, jadi untuk sekarang kalian jadi tahu ya tentang whipped cream ini dan penyalahgunaannya. Jadi kita harus stay away ya. Kita udah tahu ya plus minusnya itu tuh nggak sepadan guys. Harusnya kalian udah tahu itu fungsinya apa, dan please jangan sampai disalahgunain ya. Bahkan setauku malah banyak minusnya ketimbang untungnya. Tapi dulu ini sempet banget, mungkin kalau kalian tahu kasusnya lem Aibon ya, pada zaman dulu ya mungkin hampir mirip, cuma ini versi yang lebih bahaya lagi sih. Oke guys, videonya sampai sini aja. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sekali lagi aku minta maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, salah ekspresi, dan salah informasi. Mohon di cross check lagi lebih dalam. Ini data-data yang ku dapat dan efek sampingnya juga udah dijelasin. Bahaya banget. Dan produk ini sebenarnya tujuannya baik kok buat kue gitu ya. Yuk, mari kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.